Baik, kita sekarang melanjutkan ke episode selanjutnya. Kali ini saya ditemani oleh beberapa rekan juga dari warga setempat. Gini Mas Gayan, kan kemarin saya sudah bertanya-tanya tentang apa itu Gatholoco. Kemudian saya juga sudah mengerti lah, memiliki bayangan tentang kesenian Gatholoco itu. Nah, kali ini saya masih ingin bertanya lagi mengenai syair-syair yang terdapat dalam Gatholoco. Nah, barangkali nanti Man Gayan bisa memberikan contoh subtema tentang Gatholoco tersebut. Ya. Baik. Terima kasih. Generasi milenial masih perhatian ya dengan Gatholoco. Nah, ini khususnya yang terkait dengan situasi terkini ya, tentang penanggalan mongso atau pranoto mongso yang sepertinya berhubungan juga dengan situasi kesehatan, situasi pertanian maupun situasi di masa untuk ekonomi juga ada ya. Namanya penanggalan musim ya, atau mongso koso judulnya itu kalau di Gatholoco itu. Berarti arti dari pranoto mongso itu penanggalan musim, kemudian bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Bagian ya, tidak semuanya tapi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun bukan sebagai pengikut atau di grup Gatholoco, ternyata petua ini juga dipakai warga masyarakat. Dirasa atau tidak itu pranoto mongso dipakai, tidak hanya di grup Gatholoco saja. Nah, inilah uniknya di Gatholoco seperti itu. Kalau di pranoto sendiri digunakannya itu dalam sektor apa saja, Mas? Ya, satu ya, pranoto mongso ini sebetulnya dikenalkan oleh Ngarsondalem Sunan Pakubuwono yang ke-7, Raja Surakarta Mataram itu ya, diperkenalkan tahun 1856-an. Itu ada 12 musim, 12 mongso ya. Tapi penempatannya tidak terus harus di bulan Januari sampai Desember. Mongso koso harus di bulan Januari tidak, atau mongso koso di bulan Muharram atau Suro juga tidak. Ini unikannya di situ. Umurnya juga ada yang 23 hari, 24 hari, 40 hari atau 41 hari. Itu. Terus di dalam pranoto mongso tersebut juga terdapat poin-poin setiap bulan apa gitu. Iya. Khususnya bulan ini ya. Bulan ini ini mongso koso. Dimulai tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Agustus. Umurnya 41 hari. Tandanya begini, tanda atau condro ya, karena orang Jawa itu suka namanya atau banyak berhubungan dengan ilmu titeng atau tanda alam. Tapi ini bukan ramalan ya, kita pantang Gatholoco selaku ya umat muslim lah, kita itu pantang melakukan ramalan. Semua kita lillahi ta'ala, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kan tanda-tanda itu kan hanya untuk persiapan kita, bahwa di mongso koso ini tadi sudah disampaikan tanggal 22 Juni sampai 1 Agustus, umurnya 41 hari. Itu candra atau tanda itu namanya Sotyo Murco ing Embanan. Artinya daun-daun mulai berguguran. Tandanya kalau di Jawa ya daun jati berguguran, daun petai. Kalau lainnya enggak ya. Untuk tandanya itu. Nah, mongso koso ini itu kalau suhu itu biasanya dingin, lintang abior atau banyak bertebaran, itu tandanya dingin. Kemudian udara kering. Nah, itu sebenarnya kalau di bidang kesehatan itu rentan penyakit flu, batuk, pilek,
ya yang seperti saat-saat ini ya, di luar COVID ya, kita tetap percaya itu COVID itu juga penyakit, karena penyakit global gitu. Nah, kita harus mengikuti anjuran pemerintah, prokes kita pakai, tetapi mungkin yang sakit-sakit saat ini itu barangkali karena di mongso koso ini. Nah, kemudian nanti lebih lagi di mongso karo lebih dingin lagi, tanggal 2 Agustus sampai tanggal 25 Agustus lebih dingin, mongso berdiding. Nah, itu kita harus hati-hati karena itu siklus tahunan, besok tahun depan akan seperti ini lagi. Makanya saya ingat-ingat itu untuk pergi-pergi kita ya, kalau keluar rumah ya harusnya seperti ini, kuping ditutup, hidung juga ditutup untuk menghindari penyakit batuk, flu, dan pilek. Itu sebetulnya di situ itu. Ini pentingnya kita melihat tanda alam di situ. Ya, Gatot sudah ada dari dulu, sudah seperti itu. Minumnya ya seperti kita, bukan kopi, ini bukan kopi, gula aren untuk mengantisipasi supaya kita tidak batuk, tidak flu, dan tidak pilek gitu. Nah, saya setiap hari minumnya ini gula aren, gula kelapa atau gula jawa bagus. Terus kita untuk antisipasi untuk generasi muda, kita supaya generasi muda itu mengetahui seperti itu, sarannya Man Gayeng apa, Man? Ya, sudah saya bukukan. Ya, barangkali yang mau minta ada di tempat saya, bisa nanti. Ya ini semuanya kan untuk kepentingan bersama lah, bukan untuk kepentingan saya. Ya itu ada, bukunya ada, naskah kecil lah, semacam karya tulis ada itu. Nah, mungkin buat para penonton bisa langsung kontak ke Man Gayeng jika ingin mempelajari lebih dalam, mulai dari lirik-liriknya tentang Gatot. Iya, iya. Ya ini sekali lagi bukan ramalan ya, ini kan tanda-tanda. Karena ini yang buah karya raja-raja dulu, warisan budaya Mataram Islam, itu kita pakai sampai sekarang gitu. Itu yang di bidang kesehatan ya. Memang ada di bidang apa lagi, Mas? Di bidang pertanian, karena sekarang itu tandanya tadi Sotyo Murco ing embanan, ya kita tidak menanam padi karena di mongso poso itu kan hujan bisa dikatakan tidak ada hujan, harusnya tidak hujan, tapi ini ternyata hujan ya. Karena kenapa kok sekarang harusnya tidak hujan tapi ada hujan? Karena di mongso ini jatuh pada tahun Jimakir ya. Jimakir itu tandanya apa? Tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Suro itu jatuhnya pada hari Kamis Pon ya. Kemudian Rabiul Awal tanggal 12 Mulut, harinya juga Kamis Pon. Idul Fitri tapi sudah berlalu ya, harinya Kamis tapi beda pasaran, Kamis Wage. Besar yang kemarin maju 2 hari dari Kamis Wage, yaitu hari Selasa Pahing ya. Tahun depan itu tahunnya sudah tahun Alif, karena apa? Tanggal 1 Suro jatuhnya pada hari Selasa Pon atau Asapon. Rabiul Awal 1443 Hijriah jatuhnya kalau hitungan pasti tanggal 12 Mulutnya 1443 Hijriah, harinya ya Selasa Pon. Idul Fitri Selasa Wage. Idul Adha maju dari Selasa 2 hari maju, yaitu Ahad. Kalau Selasa Wage, Ahad Pahing ya, Ahad Pahing. Itu kalau dihitung, tapi kita nanti menunggu, biasanya kan ada Ru'yatul Hilal ya, nunggu anjuran pemerintah lewat pemuka-pemuka yang sudah ahlinya itu ya. Di dalam bidang pertanian itu tidak menanam mongso poso, tidak menanam padi, ini menanam sayuran atau polo hijau. Jadi ini memang sangat bermanfaat
sekali buat para petani, terutama Iya. buat pertanda istilahnya kalau bulan ini cocoknya menanam ini, kemudian banyak penyakit tanamannya ini gitu ya. Ada tanda-tanda itu ada, tapi kalau ini diceritakan memang Pranoto Mongso itu lama banget ya, itu lama banget. Nah tadi yang Pranoto Mongso Koso sekarang, kenapa sebetulnya harusnya sudah tidak hujan, tapi beberapa hari kan ada hujan ya kemarin, karena tahun Jimakir ya. Jimakir itu tandanya gini, kalau di Mongso Koso, di Pranoto Mongso hitungan di Gatoloco ya, Respati Mintuno Jimakir tahun Yuyu, tahun Yuyu wateke murah hujan. Itu memang murah hujan sekarang, murah hujan, tapi hujan tak beraturan, banyak angin, itu begitu itu. Makanya ya diharapkan ini sebetulnya tahun bagus lah, masih diberikan rahmat hujan ya. Untuk pertanian tentunya palawija atau sayuran itu. Tahun alif yang besok itu juga bagus. Kenapa besok tahun alif? Karena tadi sudah saya bilang ya, asapon tahun alif, windunya windu balik ke yang pertama, windu adi. Ini juga tandanya begini, jatuhnya karena di hari Selasa, Anggoro Palguno ya, Warso alif tahun yuyu lagi. Besok ini juga menurut tanda-tanda itu murah hujan lagi tahun depan ini. Begitu. Nah ini tanda-tanda itu kita persiapkan untuk persiapan pertanian dan sebagainya. Jadi ini bukan ramalan. Ya. Man, berarti itu perhitungannya pakai tanggalan Jawa atau nasional teman? Penanggalan Jawa. Oh, Ya, penanggalan Jawa atau yang dikenal namanya kalender Kasultan Agungan. Ya. Itu tonggak awalnya memang Sultan Agung yang buat ya. Nah, kemudian diperbarui lagi oleh Sunan Pakubuwono yang kelima, kemudian Sunan Pakubuwono yang ketujuh ya. Sunan Pakubuwono yang kelima, penanggalan yang karena itu ada gesek selisih waktu setiap 120 tahun setiap 120 tahun geseknya 1 hari, namanya dulu kan hitungan Abuge. Nah sekarang nggak dipakai, jadi itu Abuge itu sudah nggak dipakai sejak zamannya Sunan Pakubuwono yang kelima. Nah kita pakainya sampai sekarang ini yang Pranoto Mongso hitungan kalender Jawa buah karya Sunan Pakubuwono yang ketujuh itu. Kan tadi di bidang pertanian sudah, kesehatan sudah, barangkali ada tambahan di bidang lain. Bidang ekonomi Pranoto Mongso hitungannya untuk memotong kayu. Nah, itu jatuh pada, kalau untuk memotong kayu misalnya bambu, kayu untuk bahan bangunan, atau kita mau beli kayu, itu baiknya kayu itu yang dipotong pada mongso ke-8 ke-9. Di antara ke-8 ke-9 itu jatuh bulan Maret, April sampai Mei pertengahan ya. Tandanya di situ, tandanya ada garepong ya. Kemudian atau mareng, tidak ada teter, tidak ada bubuk, tidak ada kumbang penggerek batang, tidak ada kumbang pengebor kayu. Itu baiknya itu ya. Kemudian kayunya direndam dalam air setelah diolah setengah tahun atau 1 tahun atau 2 tahun, itu bagus. Ini nah coba saja dibuat bangunan, kayunya atau usuk rengnya dari bambu dipotong selain mongso ke-8 ke-9 atau bulan Maret April sampai pertengahan Mei setiap tahunnya ya rusak. Contohnya milik ini. Ini dulu kayunya motongnya di luar musim ke-8 ke-9. 3 tahun atapnya kusuk rengnya rusak. Akhirnya repot sendiri. Tapi miliknya ini sama ini aman. 30 tahun nggak apa-apa. Buktinya itulah. Nah ini kan barangkali
kita konten ini kan bisa bermanfaat bagi yang lain lah, kita untuk share itu supaya tahu lah itu. Tapi kira-kira Pranoto Mongso itu bisa diterapkan pada wilayah non Jawa atau sekitar Pulau Jawa aja ya Mas? Kira-kira Saya kira kalau di Jawa masih relevan sampai sekarang, masih berjalan ya? masih berjalan, Masih berlaku gitu ya? berlaku. Jawa, Bali masih berlaku ya. Sampai zaman global ini Pranoto Mongso masih berlaku, tapi ya sebagian masih berlaku, sebagian tidak. Karena Pranoto Mongso ini juga didasarkan pada siklus cuaca, siklus musim ya, karena setiap 100 tahun memang berubah sedikit. Tapi masih relevan. Kalau di Kalimantan ya mungkin nggak dipakai nggak apa-apa, wong di sana nggak ada kayu yang kurang berkualitas seperti kita. Kalimantan, kayu Kalimantan bagus. Nah itu. Sumatera juga sama. Tapi barangkali tanda-tanda ada garengpung juga bulan-bulan itu juga mungkin di Kalimantan dan Sumatera itu. Mungkin juga kan orang dulu menggunakan ilmu titanya di daerah Jawa juga. Di daerah Jawa. Barangkali berlakunya juga hanya di Jawa. Ya. Dan kami meyakini, saya karena sebagai tokoh Gatot itu, Pranoto Mongso itu suatu karya besar bagi raja-raja dulu, dan kita anggap nggak main-main ya, karena beliau-beliaunya itu juga melakukan penelitian lama, juga digunakan untuk kemakmuran masyarakat ya, karena dulu juga dibuat sebelum merdeka, Indonesia merdeka ya. Tapi sekarang juga masih relevan. Nah, itu Masih bisa dibuktikan. Masih bisa itu. Kira-kira masih kurang lengkap atau gimana? Berarti zaman dulu itu menggunakan ilmu titan ya Pak Man ya? Menggunakan ilmu titan dan hafal. Kalau sekarang ya banyak yang kurang hafal lah itu. Nah, nanti untuk menentukan penanggalan itu, Pranoto Mongso itu kan ada kaitannya dengan windu, ada watak tahun, itu mungkin bisa disambung episode selanjutnya karena memang panjang, rumit ya nggak apa-apa. Pengen menyelesaikan cara yang paling mudah itu kan kita harus belajar yang rumit toh. Tapi saya juga sebenarnya nggak suka yang rumit-rumit, tapi harus belajar yang rumit juga gitu. Baik, jika dirasa sudah cukup, sebelum mengakhiri episode kali ini barangkali Mas Gayeng ada yang mau disampaikan kepada penonton ya. Terima kasih sebelumnya, ya mohon maaf lah banyak kekurangan tentunya, umumnya kepada mungkin sesepuh yang lebih perso, tokoh-tokoh yang patut kita teladani, tokoh-tokoh yang Pantesinu Darsono, apa yang mungkin saya sampaikan kurang, mohon untuk masukannya ya, karena saya sudah generasi keempat dari Gatot Madya Pitutur ini ya, tentunya banyak kekurangan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kita tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja. Baik, saya juga terima kasih kepada Mas Gayeng telah cukup membantu saya dan juga penonton yang masih penasaran mengenai Gatholoco, dan sudah diberikan contoh-contohnya yaitu mengenai Pranoto Mongso, kemudian diberikan manfaatnya untuk di beberapa sektor juga. Semoga episode kali ini dapat berguna juga buat kita, apalagi saya sebagai generasi milenial tentu saja masih awam lah tentang kebudayaan seperti itu. Bisa disambung besok lagi. Baik, terima kasih. Mungkin obrolan kita malam ini dicukupkan sekian. Ditunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.